Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Nasehat Kakung. Kali ini Nasehat Kakung akan memberikan fakta sejarah tentang Perang Diponegoro atau juga disebut Perang Jawa. Jangan lupa subscribe dan share supaya jadi amal jariah kamu. Di mana selama ini dalam sejarah disebutkan perang disebabkan karena Pangeran Diponegoro tidak rela makam leluhurnya dijadikan jalan kereta api. Tapi sebenarnya ada masalah lebih besar dari itu semua. Pangeran Diponegoro terlahir 11 November tahun 1785 Masehi di Yogyakarta sebagai putra sulung Sultan Hamengkubuwana III dengan nama bangsawan Bendara Pangeran Harya Dipanegara dan nama Islamnya Abdul Hamid. Ibu kandungnya adalah seorang selir yang bernama Raden Ayu Mangkarawati. Dari sang ibunda, dirinya memperoleh garis silsilah seorang wali Songo, yakni Sunan Ampel. Pangeran Diponegoro adalah seorang santri yang sangat taat dalam beragama. Bahkan dia menanggalkan seluruh gelar pangerannya hanya untuk mencari ilmu agama di pesantren-pesantren desa. Sebagian besar masa mudanya dihabiskan di luar keraton. Semakin beranjak dewasa, ia pun kian menyadari betapa rusaknya tata perilaku istana ketika itu. Penyebabnya tidak lain adalah kehadiran elit Eropa kolonial serta memudarnya kesalehan Islami secara umum di sana. Sehingga dia meninggalkan keraton dan tinggal di tempat nenek buyutnya sambil menempa ilmu agama. Pada tahun 1803 Ratu Ageng nenek buyut Pangeran Diponegoro meninggal. Inilah awal dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Karena sangat terpukul atas meninggalnya sang nenek tercinta, dia memulai meninggalkan lingkungan keraton, mengembara mencari ilmu agama ke berbagai penjuru dengan memakai pakaian santri pada zaman itu menggunakan gamis putih bersurban. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan gelar Syekh Abdul Kamid Eru Cakrasai bin Panatagama Khalifatul Rasulullah Senapati Ingalaga Sabilullah. Gelar ini dia sandang terinspirasi dari Sultan Abdul Hamid I sebagai Khalifah penjaga agama Islam dunia, penguasa Utsmaniyah pada akhir abad ke-18. Gelar tersebut terus disandangnya selama perang melawan Belanda berlangsung. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Penyebab Perang Diponegoro sebenarnya bukan hanya karena digusurnya makam-makam leluhur Pangeran Diponegoro, tapi lebih karena kerusakan keislaman keraton dan masyarakat Jawa pada umumnya yang dirusak oleh kolonial Belanda. Juga karena semata mengusir kekafiran yang datang di bawah kolonial Belanda, di mana tatanan keislaman yang sudah mengakar di Pulau Jawa diobrak-abrik oleh kedatangan kolonial Belanda. Perang ini mengakibatkan kebangkrutan VOC Belanda karena dana yang dikeluarkan begitu besar. Selama perang berlangsung sekitar 200.000 penduduk, 8.000 serdadu Eropa, dan 7.000 tentara pribumi tewas dengan memakan dana tidak kurang dari 20 juta gulden. Inilah perang terbesar yang dialami oleh kolonial Belanda di abad 19. Karena kekalahan ini, Belanda merubah strategi dengan tidak mengejar Pangeran Diponegoro, tapi membuat benteng dan juga mengelabui Pangeran Diponegoro dengan memasukkan mata-mata di pasukan Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya berunding dengan Belanda yang diketuai Jenderal de Kock. Dalam perundingan tersebut Pangeran Diponegoro menuntut agar didirikan suatu negara yang merdeka, yang bersih dari penjajahan, dan bersendikan agama Islam. Tuntutan tersebut ditolak oleh Jenderal de Kock dan akhirnya perundingan mengalami kegagalan. Ternyata itu jebakan dari Belanda yang sudah mempersiapkan pasukannya untuk mengepung Pangeran Diponegoro, sehingga Pangeran Diponegoro tertangkap. Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado 3 Mei tahun 1830. Tahun-tahun 1834 dipindahkan ke Ujung Pandang hingga wafat pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Sejak berakhirnya Perang Diponegoro pada tahun 1830, masuklah Nusantara ke tatanan kolonialisme seutuhnya. Belanda menjadikan raja-raja Jawa hanyalah bagian dari birokrasi kolonial. Hal ini terutama sejak diberlakukannya sistem tanam paksa yang dipelopori Gubernur Jenderal Van den Boschke. Sistem ini memperkaya Belanda sekaligus menyengsarakan rakyat Nusantara. Kesultanan Mataram dipecah oleh Belanda dengan perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dengan menjadikan Kesultanan Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Demikianlah kisah perang Pangeran Diponegoro, semoga bisa menjadi ibro dan meluruskan sejarah untuk anak cucu kita.
bahwa Islam sudah menjadi akidah yang kuat sejak zaman dulu, sehingga melahirkan tokoh-tokoh pemberani yang tangguh dengan berdasarkan ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.